Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang berada dalam kesulitan bertanya secara retoris, apakah zaman sekarang masih ada orang yang berbuat baik dengan tulus? Tentu, pada zaman apapun hingga kini ada banyak orang yang berbuat baik. Lihatlah di sekitar kita, di sekeliling hidup kita. Saat kita memakai kacamata yang positif, pasti ada begitu banyak orang yang masih berbuat baik. Kita juga berusaha selalu berbuat baik. Kita bersyukur bahwa saat ini masih banyak orang yang berbuat baik. Tentu motivasi berbuat baik itu bermacam-macam. Ada orang yang berbuat baik demi sopan santun. Ada orang yang berbuat baik karena merasa sungkan. Tidak enak masa kita tidak membantu. Sungkan jadi berbuat baik. Bagus juga, yang penting kan berbuat baik. Mau sungkan, mau sopan santun, yang penting hasilnya berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik karena ingin membalas jasa sebagai ungkapan terima kasih. Dulu pernah dibantu, saatnya juga sekarang membantu. Bagus juga. Ada orang yang berbuat baik karena tugas dan kewajiban. Memang tugasnya dan kewajibannya demikian. Ada orang yang berbuat baik karena disuruh. Dituruh oleh atasan, oleh otoritas yang lebih tinggi, oleh orang tua, atau oleh siapapun, karena ada otoritas yang lebih tinggi. Disuruh pastor untuk berbuat baik. Berbuat baik ya, bagus juga. Sekalipun terpaksa, tidak apa-apa, yang penting berbuat baik ya. Ada orang yang berbuat baik juga karena usaha bisnis yang bisa jadi membawa keuntungan timbal balik. Semuanya ini adalah perbuatan baik yang harus dihargai. Syukur kepada Allah bahwa mereka semua adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan. Namun di atas semua perbuatan baik tersebut, ada orang yang berbuat baik karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itulah perbuatan baik Yesus, yang juga Yesus kehendaki kepada para muridnya, supaya berbuat baik karena tergerak hatinya oleh belas kasih. Perbuatan baik ini lahir dari belas kasih Allah yang tulus. Karena pengalaman Allah yang begitu baik kepada saya, maka saya pun ingin berbuat baik. Maka orang ini tulus berbuat baik tanpa akal bulus, lurus tanpa tedeng aling-aling. Pokoknya saya ingin berbuat baik. Itulah kasih agape. Kasih yang mendasari perbuatan baik tersebut, yang tidak dipengaruhi oleh reaksi orang yang dibantu, atau tidak ditentukan oleh apresiasi dengan ucapan terima kasih atau tidak. Orang yang berbelas kasih akan terus berbuat baik. Pernah saya ingat peristiwa yang pernah heboh pada tahun 2011 di kota Cina. Mungkin saudara-saudari pernah melihat atau mendengar berita itu, ramai di mana-mana, di media internasional, CNN, BBC, berita-berita di Indonesia. Ada seorang tanggal 17 Oktober 2011, ada seorang anak kecil lewat, umur 2 tahun, lewat ya pada malam hari gelap itu, tertabrak kendaraan dan tergilas tanpa diketahui. Lalu mobil itu mundur lagi, menggilas lagi, lalu pergi. Dan di situ anak menggeletak. Ada orang lewat, biar saja, diam saja. Ada seorang ibu lewat dengan anaknya yang mungkin sekurang lebih seumur, tinggal lewat saja. Dan di situ 12 orang lewat. Tidak ada satupun yang membantu orang itu tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka beritanya sulit mencari orang Samaria yang baik hati zaman sekarang. Karena resikonya bisa jadi orang yang membantu itu bisa jadi
dialah yang kemudian disalahkan. Tapi terakhir datanglah seorang pemulung wanita berusia 58 tahun yang mengangkatnya ke pinggir. Karena ditabrak tergereng lagi oleh kendaraan yang lain. Dia angkat ke pinggir, anak itu sudah hancur. Dan dia berteriak-teriak memanggil seakan-akan anak ini siapa, dan ibunya datang. Lalu dikomentarilah oleh banyak orang, sulit zaman sekarang mencari orang Samaria yang baik hati, yang akan menanggung resiko membantu justru disalahkan. Itulah. Maka kalau kita ingat kisah Lukas, di dalam Injil Lukas 10, tentang orang Samaria yang baik hati, nah itulah orang yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Jadi spontan gerakan itu, tidak berpikir resiko. Pernah almarhum Uskup Bandung Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto yang kemudian menjadi Uskup Agung Semarang bercerita juga, ketika ada orang tabrakan, dia berhenti, yang orang kecelakaan ditolong dan dia disalahkan karena dianggap yang mencelakakan, padahal menolong orang. Sungguh kadang-kadang perbuatan baik yang tulus beresiko. Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan-perbuatan baik itu yang menjadikan Yesus itu muncul di dalam diri para rasul, itu adalah perbuatan baik yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Relasi kasih antara Allah dengan umatnya adalah relasi belas kasih. Tapi belas kasih Allah itu tidak berhenti pada belas kasih, membantu, menolong, memberi anugerah, mengabulkan permohonan, selalu bernuansa misioner, perutusan. Allah memanggil bangsa Israel menjadi bangsa terpilih, bukan supaya mereka itu menjadi khusus, tetapi mereka dikhususkan untuk dipanggil mewartakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Mereka yang telah menerima banyak pengalaman belas kasih Allah dipanggil untuk menunjukkan belas kasih itu kepada sesama, hingga Allah sungguh dikenal dan dimuliakan sebagai Tuhan yang berbelas kasih. Itulah yang ditampilkan oleh Yesus, yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, ketika melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kata Yunaninya dan Ibraninya, tergerak hati belas kasih, itu adalah kata yang menggetarkan hidup, menggetarkan hati, sehingga harus bergerak tanpa ditunda, harus segera menolong. Jadi orang yang mengalami hatinya sungguh-sungguh bergelora di dalam dirinya. Mujizat yang dibuat dan pertolongan yang diberikan oleh Yesus selalu disebut tergerak hatinya oleh belas kasih. Bahkan perumpamaan Yesus pun tentang anak yang hilang, tergerak hatinya oleh belas kasih. Ketika ada perumpamaan di dalam Matius juga 18 tentang orang yang berhutang kepada raja. Raja itu tergerak hatinya oleh belas kasih. Jadi membantu mengabulkan permohonan, tergerak hatinya oleh belas. Yesus menghadirkan kasih Allah yang tulus, kasih agape yang tidak dipengaruhi oleh reaksi dari mereka yang mendapatkan belas kasih. Maka ujian kebaikan yang tergerak oleh belas kasih itu biasanya terjadi ketika berhadapan dengan situasi ekstrim. Saat Yesus berada di kayu salib, Yesus memberi ampun kepada mereka yang membuatnya menderita hingga tergantung di kayu salib dan akhirnya wafat. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah juga yang dilakukan oleh para murid setelah Pentakosta. Bagaimana para murid mewartakan Injil, mengusir setan, serta melakukan banyak kebaikan dan mujizat yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Ketika Petrus melihat seorang pengemis yang lumpuh, tergerak hatinya oleh belas kasih dan berkata,
emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berdiri dan berjalanlah. Walau banyak menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, para rasul tetap berkeliling dan berbuat baik seperti Yesus. Kehidupan para kudus dan para martir, itulah juga contoh kebaikan tulus yang lahir karena belas kasihan. Orang yang terberak kasihan tidak ada capeknya di dalam berbuat baik, di dalam melayani. Maka perbuatan baik yang kita terima selalu membawa perutusan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin perbuatan baik kita tulus dan lahir dari belas kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal istilah simpati dan empati. Simpati adalah perasaan peduli, rasa iba, atau keikutsertaan merasakan keadaan orang lain, baik senang maupun sedih. Maka kita bersimpati. Ketika ada orang berduka, kita memakai pakaian duka. Itu bersimpati. Empati adalah kemampuan mental untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Seandainya dia menderita, bagaimana saya menempatkan dalam posisi dia menderita. Maka ketika dia marah, saya tidak bereaksi karena saya tahu dia sedang marah, sedang kalap, sedang berduka cita, maka marah-marah dia diam. Kan berempati, masuk ke dalam posisi orang tersebut, serta mengalami dan mengikuti, merasakan apa yang orang lain alami. Belas kasih itu lebih daripada simpati dan empati. Justru karena simpati dan empati ini, orang berbelas kasih. Belas kasih itu adalah tindakan nyata, kelanjutan dari seseorang yang mempunyai simpati dan empati. Orang simpati, aduh kasihan, hanya kasihan saja. Itu orang simpati. Orang yang berempati, wah kasihan sekali. Ya, nah itu simpati dan empati lebih dalam, masuk ke dalam kehidupan orang itu. Bukan hanya soal kasihan yang empati, tapi juga merasakan seakan-akan berada dalam situasi orang itu. Nah yang belas kasih itu lebih. Sri Paus Fransiskus itu menggambarkan belas kasih dengan sederhana, tapi mengesankan, bagus. Simpati itu adalah, belas kasih atau bela rasa itu adalah gerakan dari mata turun ke kaki. Bukan dari mata turun ke hati, dari mata turun ke kaki. Lihat dan menggerakkan kaki. Nah itulah belas kasih. Memang ke hati dulu karena simpati. Dari mata turun ke hati, bersimpati orang. Oh kasihan, oh maklum, empati. Lalu setelah itu tidak berhenti, menggerakkan kaki untuk membantu dan menolong orang itu. Itulah bela rasa dan belas kasih. Maka Yesus selalu melihat, menggerakkan kakinya. Kaki adalah perumpamaan bahwa kita segera menolong, entah dengan tangan, entah dengan perkataan. Jadi orang tidak cukup, aduh kasihan, itu simpati. Aduh kasihan, ekspresinya juga kasihan sekali. Nah itu empati. Lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoa, mendoakan, itu juga sudah bela rasa. Jadi gerakan nyata yang langsung berbuahkan hasil, karya membantu orang, baik doa, baik bantuan nyata, tenaga, pikiran, bantuan materi, itu adalah tindakan nyata dari belas kasih itu. Jadi orang melihat penderitaan atau situasi membutuhkan, lalu ia menaruh hati dengan simpati dan empati. Kalau masuk lebih dalam, ia berempati, dan empati inilah yang diungkapkan secara nyata lewat tindakan bela rasa. Belas kasihan menggerakkan kaki untuk menolong. Ketika ada orang kedinginan, Rasul Yohanes di dalam suratnya juga berkata, ketika ada orang kedinginan, ia langsung memberikan pakaian hangat. Ketika ada orang lapar, dia bilang, wah lapar, cepat pulang makan. Padahal di tangannya ada kotak makanan. Itu hanya simpati, cepat makan. Belas kasih diberikan kepada orang itu. Ya,
Belas kasih diberikan kepada orang lain. Nih, berikan. Kotak makanannya itu diberikan, itulah tanda belas kasih. Dan ingat, ya, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita berbelas kasih tanpa mengharapkan apapun dari orang itu, Allah sendiri yang akan memberikan. Padahal mungkin kita lapar juga, tapi ada orang yang memberikan lapar, ada orang yang tampak juga lapar, mungkin lebih lapar, kita berikan. Padahal kita lapar, waduh, kita kasihkan nasi kotak. Ternyata setelah itu kita dapat nasi kotak yang lebih baik dari orang lain. Itulah logika ilahi yang seringkali kita tidak mengerti, karena Allah pun selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Siapa tahu Allah mau berbelas kasih kepada sesama kita melalui kita dengan menggerakkan hati belas kasih kita. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah panggilan dan perutusan Yesus, panggilan para murid dan perutusan Yesus hari ini diawali dengan kisah tergerak hatinya oleh belas kasih, supaya para murid, para rasul, dan kita yang mengikutinya pun kalau mengalami belas kasih Allah, supaya kita pergi diutus oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan belas kasih, sehingga kasih dan kebaikan Allah makin nyata juga melalui perkataan dan perbuatan kita.